Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar murid-murid? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ibu Roshidah Itfi Soleha, biasa dipanggil Bu Indah. Saya mengajar mata pelajaran prakarya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita segera bertemu di dalam ruang kelas. Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang kerajinan dari bahan lunak. Silakan buka buku paket atau LKS materi bab 1 tentang kerajinan dari bahan lunak. Pengertian kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Berarti empuk ya. Kerajinan bahan lunak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal bahannya. Yang pertama, kerajinan dari bahan lunak alami. Yang kedua, kerajinan dari bahan lunak buatan. Kerajinan dari bahan lunak alami ini tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah, contohnya seperti tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Tanah liat dapat diproduksi menjadi sebuah guci, keramik, dan gerabah. Pelepah pisang merupakan bahan alam yang mengandung serat alami juga, dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Getah pohon tertentu ya, yang memiliki tekstur dan pola abstrak, dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung maupun gelang. Selanjutnya ada kulit dengan karakter bahan lunak dari hewan dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang. Kedua ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini yang dimaksud adalah bahan alam yang diberi atau diolah dan diberi zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsam. Gipsam ini, maksud saya dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata yang menarik. Lilin dapat diubah bentuk menjadi hiasan yang memperindah desain interior. Kerajinan bahan lunak alami. Kerajinan tanah liat. Kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses demikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan membakar. Berikut adalah contoh dari kerajinan tanah liat. Ada gerabah, berbentuk kendi, kecil, dan dapat digunakan untuk menyimpan rempah-rempah. Juga ada keramik yang berbentuk piring dan cangkir dengan motif lukisan yang indah dan dapat dijadikan hiasan. Berikut ini adalah cara dan peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan lunak. Pertama ada mesin pengolahan bahan baku mentah, meja gipsam, dan blunger. Meja gipsam ini untuk menyimpan tanah liatnya ya. Ada blunger. Blunger itu untuk mengisi air. Yang pertama harus dilakukan adalah peralatan kerajinan yang kita butuhkan ada alat pembentuk kerajinan, yaitu alat putar kaki. Biasanya digunakan di bawah ya untuk kaki, dan alat putar tangan. Beda ya antara alat putar yang di bawah dan alat putar tangan itu. Selanjutnya ada peralatan tangan seperti butsir, tali atau benang potong, penggiling,
dan cetakan. Menyiapkan tanah liat. Ada yang namanya teknik basah atau sederhana, sifatnya tradisional, menggunakan tanah lempung, tanah liat atau tanah lempung. Lempungnya itu diletakkan di atas tanah datar dan terbuka selama 1-4 minggu agar terkena panas dan hujan. 3. Ditempatkan lempung pada bak perendam dangkal dan rendam selama beberapa hari. Kedua, menyiapkan tanah liat. Ada yang dinamakan teknik basah sederhana atau tradisional. Bisa kita lihat di sini. Prosesnya itu setelah 1 hari, air yang ada pada bak perendaman dibuang. Kemudian lempung atau tanah liat yang ada dalam perendaman diinjak-injak sambil dibersihkan kerikil, rumput, atau kotoran lain yang masih ada dalam tanah liat itu. Selanjutnya, tanah lempung atau tanah liat siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Kemudian produk kerajinan yang sudah jadi. Ini bentuk jadinya. Teknik basah dengan mesin. 1. Tanah lempung diambil dari tempat penggalian. Lempung diangkat ke bengkel seni. Kemudian lempung dimasukkan ke dalam plunger dan disaring dengan air, kemudian diputar kurang lebih 10 jam. Selanjutnya masukkan lempung ke dalam ember atau bak dan diendapkan selama 1 hari sampai permukaan terlihat bening. Tanah yang sudah mengendap dipindahkan dengan menuangkannya ke dalam meja gips. Setelah itu diuli atau diuleni hingga betul-betul liat atau empuk ya. Kemudian tanah lempung dibentuk bulat menyerupai bola, dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik serta disimpan di tempat yang lembab. Selanjutnya tanah siap digunakan untuk membuat benda-benda keramik. Jika bentuknya sudah bulat-bulat itu sudah siap digunakan dijadikan bahan kerajinan. Teknik kering. Yang pertama, tanah lempung diambil dari tempat penggalian, kemudian lempungnya itu diletakkan di atas tanah datar dan terbuka hingga beberapa hari, sama seperti yang tadi ya. Yang ketiga, kemudian lempung ditumbuk dengan palu sampai halus. Jika sudah keras, kemudian ditumbuk. Keempat, lakukan penyaringan dengan lebar lubang saringan yang dihendaki sesuai dengan embernya. Ya, ini masih teknik kering. Kelima, campurkan air sedikit demi sedikit sambil diuli atau diuleni sampai matang. Keenam, bentuk lempung seperti bola-bola dan masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu simpan di tempat yang lembab hingga beberapa hari agar butiran-butiran tanah pecah dan homogen. 8. Tanah liat atau lempung siap digunakan untuk berbagai kerajinan. Berikut adalah teknik pembuatan pengolahan kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama ada teknik pijat atau pitching. Teknik pijat adalah teknik yang digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung dengan cara dipijat atau ditekan-tekan sesuai bentuk yang diinginkan. Jika kalian ingin membuat kerajinan berbentuk bulat atau panjang, kalian bentuk sendiri. Itu dengan cara dipijat sampai padat ya. Tanah liatnya itu sampai padat. Teknik pembuatannya selanjutnya ada teknik pilin atau coiling. Teknik ini digunakan untuk memilin tanah liat atau membentuk tanah liat seperti cacing. Kemudian hasil pilinan tersebut disusun melingkar sesuai dengan desain yang diinginkan. Jadi setelah dibentuk bulat,
dia dibentuk memanjang, dipilin ya, dipilin hingga memanjang seperti cacing, kemudian dibuat lingkaran, melingkar. Teknik selanjutnya adalah teknik putar. Setelah dipilin, teknik ini menggunakan teknik putar. Teknik ini sering digunakan oleh para perajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna, terutama untuk membuat bentuk-bentuk yang bulat seperti kendi, vas bunga, itu dia bisa menggunakan teknik putar. Selanjutnya ada teknik cetak. Teknik cetak padat atau press. Teknik ini biasa atau banyak dipakai oleh pabrik tembikar atau pabrik genting. Pabrik genting. Ya, bisa kalian lihat sendiri, ini cara pengerjaannya. Menggunakan alat berat, kemudian di press. Selanjutnya ada teknik cetak tuang. Teknik cetak tuang ini dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan dan perlengkapan rumah, seperti poci, gelas, cangkir, vas bunga, dan cenderamata yang lainnya. Menggunakan cetak tuang, jadi adonannya itu atau bahannya itu berbentuk cair, kemudian dituang ke dalam cetakan. Selanjutnya ada tipe tungku ladang, tungku pembakaran. Jika semua proses yang dilalui itu kalian sudah lalui semua prosesnya, kemudian tanah liat yang sudah kalian bentuk itu sudah bentuk jadi, dimasukkan ke dalam tungku, dibakar. Tungku-tungkunya itu juga bermacam-macam, ada jenisnya. Yang ini ada tipe tungku ladang. Bisa dilihat di gambar. Seperti ini bentuknya. Dilakukan secara tradisional dengan pengerjaan yang sederhana, yaitu membuat lubang dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai kebutuhan atau banyaknya si tanah liat itu. Jadi disesuaikan kedalamannya. Selanjutnya ada tipe tungku bak terbuka. Bak terbuka ini dibagi dua, yaitu tungku bak segi 4 dan tungku bak silinder. Tipe tungku ini bentuknya berupa bak dan yang bagian atasnya itu berupa atau berfungsi meletakkan keramik yang akan dibakar seperti ini. Jadi keramiknya itu diletakkan di atasnya, kemudian di bawahnya itu tungku pembakaran. Terbuka, dia lebih terbuka dibandingkan yang tadi. Selanjutnya ada tipe tungku botol. Ya, bentuknya seperti botol ya, cerobong tuh. Ruang biskuit pintu. Tungku ini dinamakan tungku botol karena memiliki bentuk menyerupai botol. Tungku ini lebih baik daripada tungku bak terbuka karena dia lebih tertutup. Lebih tertutup seperti ini, cerobong. Keempat, menyiapkan tungku pembakaran, masih tungku. Yang keempat ada tipe tungku api terbalik. Hampir sama dengan cerobong tadi, sama bercerobong juga. Tipe tungku ini merupakan yang paling baik untuk industri keramik. Bercerobong, terdapat kantong api dan jembatan api, bahan bakar menggunakan solar, minyak, tanah, atau kayu bakar, serta gas hasil pembakaran keluar melalui lantai dari bawah ke atas. Nah, ini pembakarannya. Jadi tanah liatnya itu diletakkan di dalam, ya. Mungkin hasilnya lebih maksimal karena pembakarannya dilakukan di dalam dibandingkan dengan yang terbuka tadi ya. Selanjutnya ada tipe tungku listrik. Tipe tungku ini menggunakan listrik untuk membakar keramik yang di dalamnya terdapat rak untuk menempatkan keramik yang akan dibakar.
Jadi sudah tidak menggunakan api lagi, sudah lebih modern ya. Seperti oven bentuknya. Ada temperaturnya, kalau kita lihat di sini ada temperatur untuk mengukur panasnya. Jadi bisa disesuaikan dibanding dengan api yang tadi ya. Kalau api mungkin lebih sulit kita mengukur panasnya. Ini menggunakan listrik. Kerajinan serat alam. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk kerajinan dari bahan serat alam. Yang pertama ada sendal yang terbuat dari bahan pelepah pohon pisang. Dan keranjang yang terbuat dari batang tanaman eceng gondok yang lunak. Keduanya ini bisa digunakan, maksud saya bisa diolah menjadi kerajinan karena sifatnya yang lunak dan bisa dianyam. Seperti ini kan menggunakan teknik anyam ya. Teknik anyam, jadi kerajinan. Coba kalau bahan lunaknya ini kaku, tidak akan bisa. Makanya dikatakan ini bahan lunak karena sifatnya elastis ya, lunak. Selanjutnya ada kerajinan kulit. Kulit bisa dijadikan jaket kulit dan wayang. Seperti ini. Kita sudah sama-sama tahu ya, kerajinan kulit ini asalnya dari apa? Kulit hewan apa? Ada di materi bab 1 tentang serat alam. Serat hewani. Dari kulit sapi bisa. Kerajinan bahan lunak buatan. Nah, ini ada kerajinan dari bahan gipsam. Bisa dibuat hiasan di dinding, patung seperti ini, patung 3 dimensi berbentuk ya. Kerajinan gipsam nih. Teknik-tekniknya yaitu ada teknik casting atau mencetak, teknik carving atau memahat, ada teknik modeling. Kerajinan bahan lunak buatan. Nah, ini ada contoh kerajinan dari bahan lilin. Bisa dibentuk-bentuk, jadi lilinnya itu nggak hanya polos saja, nggak cuma memanjang bentuknya, tapi juga menggunakan teknik carving atau diukir seperti ini, jadi berbentuk seperti bunga teratai. Ataupun seperti ini, jadi bentuknya lebih menarik atau lebih indah ya untuk pajangan. Jadi lilin itu nggak cuma untuk mati lampu, tapi juga sebagai dekorasi interior biasanya. Ya, ini adalah analisis ekonominya. Sepertinya tidak kita butuhkan untuk materi ini. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi, ada kerajinan bahan lunak. Jadi yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak itu adalah kerajinan yang bentuk atau kerajinan berbahan lunak dari bahan dasar yang bersifat lunak. Ada kerajinan bahan lunak alami dan buatan. Kalau yang alami ini, dia tidak memerlukan proses atau olahan manusia terlebih dahulu atau tidak menggunakan bahan-bahan campuran untuk mengubah sifatnya menjadi lunak karena sifat dasarnya memang sudah lunak. Contohnya seperti tanah liat, getah yang tadi saya sudah sebutkan, dan kulit itu dia tanpa diolah atau ditambahkan bahan memang sudah lunak, dia tidak memerlukan proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Secara alamiah memang sifatnya sudah lunak, seperti itu. Nah, kalau yang buatan, intinya yang buatan itu memerlukan proses pengolahan manusia untuk menjadikan sifatnya itu menjadi lunak dan membutuhkan zat kimia tambahan untuk mengubah sifat buatan sifat lunaknya tersebut. Ada bubur kertas. Bubur kertas ini kan asalnya dari koran. Koran
kemudian direndam dalam air hingga sifatnya menjadi lunak. Itu kan berarti sudah melalui proses pengolahan manusia. Lilin itu dari parafin. Dia sudah ditambahkan zat-zat agar sifatnya menjadi lunak. Ada plastisin dan gipsam. Semua bahan ini sudah ditambahkan zat tambahan, zat kimia agar sifatnya menjadi lunak. Sifat dasarnya itu sebenarnya tidak lunak karena ditambahkan zat kimia uh, dan diproses oleh manusia, dia menjadi lunak seperti itu. Jadi begitu kesimpulannya. Bisa kalian baca di buku paket atau LKS materi pertama tentang kerajinan bahan lunak buatan dan alami. Sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya dapat ditanyakan melalui Google Classroom ya. Bisa chat atau nanti kalau ketemu bisa tanya langsung. Setelah ini saya akan memberikan soal, dijawab langsung. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.